Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dil awsafil kamilah wa ala alihi wa ashabil ladzina nalu ad-darajatil ulya bisabqi fi nusratil billah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bismillah jamaah musalla al-jihad, wabil khusus para ustaz, para sesepuh, para hujaj, hadirin sekalian, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kita, mengaji kitab Naso Yaqul Ibad. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Dan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan kitab Naso Yaqul Ibad, masih dalam bab yang ketiga, bab 3 nasihat. Terakhir pembahasan kita tentang buah dari makrifat. Makrifat yang dimaksud di sini mengenal sifat-sifat Allah. Jadi bukan makrifat yang jurusannya jurusan hikmah, bukan makrifat yang artinya tahu di kantongnya Bang Holil ada berapa juta, bukan itu. Makrifat yang artinya bisa nerawang, tadi Cing Aim habis makan apa aja dia tahu, bukan itu. Makrifat yang dimaksud di sini adalah idraku sifatillah, mengenal dan memahami sifat-sifat Allah. Dalam pembahasan terakhir ini sedikit review atau mengulang sedikit, karena udah berapa bulan kita nggak ketemu ya. Ya, mengulang sedikit. Sifat Allah itu ada dua macam secara garis besar. Ada sifat jamal, ada sifat jalal. Sifat jamal, sifat indah, sifat yang halus-halus, yang ramah-ramah, seperti Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Ar-Rauf, Maha Penyayang juga. Kemudian Al-Ghafur, Maha Pengampun, At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Ini sifat-sifat Allah yang jalal, jamal, sifat-sifat Allah yang dalam kelompok sifat jamal atau sifat-sifat indah. Ada sifat-sifat satu lagi namanya sifat jalal. Sifat jalal itu sifat Allah yang maha perkasa, yang benar-benar maha agung, seperti sifat Al-Azim yang maha agung, Al-Mutakabbir yang maha sombong. Allah maha pantas sombong. Nah, kalau hamba nggak pantas. Al-Mutakabbir, Al-Jabbar yang maha memaksa, Al-Qahhar yang maha menang. Namanya sifat jalal. Orang yang ma'rifat adalah orang yang mengenal sifat-sifat Allah dalam perbuatan-perbuatan atau dalam segala hal yang wujud di alam semesta ini. Hakikatnya yang wujud di alam semesta ini, ada kejadian di depan mata kita, hujan misalnya, itu adalah manifestasi atau perwujudan dari sifat Allah. Kenapa ada hujan? Karena Allah Maha Pengasih. Allah kasih sumber kehidupan dari langit berupa air untuk tumbuhan, buat hewan ternak. Itu namanya Allah punya sifat Ar-Rahim, Ar-Rahman. Di depan mata kita ada musibah, misalnya tsunami di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ya, Nusa Tenggara Timur kemarin. Nah, di situ orang yang makrifat ini bisa mengenal bahwa itu manifestasi atau perwujudan dari sifat Allah Al-Qahhar atau Al-Jabbar, Al-Muntakim dan lain sebagainya. Allah Al-Aziz yang maha menang. Allah yang maha menang, makhluk ini kalah. Allah yang maha besar, makhluk ini kecil. Jadi semua yang kita alami, semua yang ada di depan mata kita, ini kemudian kita resapi dan kita pahami itu adalah wujud dari sifat-sifat Allah. Baik sifat yang jamal ataupun sifat jalal. Kadangkala yang nampak adalah sifat jamal Allah, kadangkala yang nampak adalah sifat jalal Allah. Ada orang maksiat misalnya, ada orang lama dia terperosok dalam jurang kemaksiatan,
tidak juga terangkat untuk taubat misalnya. Udah ditolongin sama kiai-kiai, udah didoain oleh banyak ustadz, tapi tetap begitu aja. Itu artinya Allah sedang menunjukkan sifat Al-Qahhar atau Al-Aziz. Al-Qahhar artinya yang maha memaksa, Al-Aziz artinya maha menang. Maksudnya kiai, ustadz kayak mau doa, kalau Allah kata kagak. Itu namanya sifat Allah yang jalal. Ini ma'rifat di sini mengenal sifat-sifat Allah dalam seluruh perwujudan, dalam seluruh manifestasi di alam semesta ini. Itu ma'rifat yang sesungguhnya. Buah ma'rifat kemarin itu ada 3. Jadi ma'rifat bukan hanya kiasan di bibir saja, tapi ma'rifat di sini ada ciri-cirinya atau ada buahnya. Buah ma'rifat kemarin malu kepada Allah. Makin orang ma'rifat atau mengenal sifat-sifat Allah, maka dia makin malu kepada Allah untuk maksiat. Makin orang ma'rifat kepada Allah, yang kedua dia makin cinta kepada Allah. Al-hub fillah. Buahnya yang pertama malu, yang kedua adalah cinta kepada Allah. Semakin dia ma'rifat, maka semakin dia giat ibadahnya karena cintanya pada Allah. Yang ketiga, buah dari ma'rifat makin rindu pada Allah atau tentram bersama Allah. Kalau sama makhluk, kalau sama selain Allah, dia tidak pernah nyaman. Sama jabatan gak nyaman, bodo amat sama jabatan. Sama orang banyak atau fans-fansnya, follower atau jamaahnya, biasa aja dia. Pokoknya yang penting Allah, dia nggak merasa nyaman kepada selain Allah, hanya kepada Allah. Ini buah ma'rifat. Buah ma'rifat ada 3, yaitu malu kepada Allah, cinta pada Allah, dan juga akrab atau nyaman bersama Allah saja. Itu buah ma'rifat pada pembahasan terakhir kita. Yang berikut ini sabda Rasulullah ini tentang cinta. Ma'rifat yang punya buah 3 ini punya akar. Ma'rifat yang punya buah 3 tadi itu malu kepada Allah, kemudian cinta pada Allah, dan juga nyaman bersama Allah. Ini punya akar atau punya dasar. Dasarnya, dasar ma'rifat itu apa? Sehingga orang ma'rifat bisa giat ibadahnya karena cinta, bisa giat ibadahnya karena malu pada Allah, bisa giat ibadahnya karena memang nyamannya pada Allah. Dasarnya itu apa? Ini dasarnya ada pada makalah berikut ini. Merupakan hadis, merupakan sabda dari Rasulullah SAW di halaman ke 96. Ketemu Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatul khamisatu wal arba'un. Maqalah yang ke-45 anin nabiyyi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasannya beliau qala bersabda, al mahabbatu fillahi, cinta kepada Allah taala, wa hiya an ta'budahu, yaitu menyembah Allah, engkau menyembah Allah, cinta kepada Allah itu asasul ma'rifati, adalah akar atau dasar dari makrifat. Ini yang tadi kita singgung, dasar dari makrifat adalah cinta kepada Allah. Penjelasannya, fa innalis sufiyati, maka sesungguhnya bagi seorang sufi, thalatha maratiba, ada 3 tingkatan syariatan. Pertama, tingkatan syariat. Wahia indahum, syariat menurut sufiyah, syariat menurut orang sufi, ibadatullah adalah menyembah Allah Ta'ala. Liannaha al-maksudatu, karena sungguhnya ibadah menurut orang sufi itu al-maksudatu minas syariati, adalah tujuan dari syariat. Allati hiya indal fuqahai, yang syariat itu di sisi atau menurut ahli fikih, al-ahkamul lati bayyanaha Allah Ta'ala, adalah hukum-hukum yang Allah Ta'ala jelaskan lana untuk kita. Ini martabat atau tingkatan pertama, yaitu tingkatan syariat. Wa tariqatan, tingkatan kedua, tariqatan lana, dan tariqah, tingkatan tariqah lana untuk kita. Wahia qasdullahi, yang dimaksud dengan tariqah adalah qasdullahi menuju kepada Allah Ta'ala bil ilmi wal amali, dengan ilmu pengetahuan, dengan pengetahuan dan amal. Ini tingkat yang kedua. Wa ma'rifatan, dan yang ketiga ma'rifat. Wahiyal ilmu bi bawatinil umur, ma'rifat adalah mengetahui tentang bagian dalam seluruh perkara, tentang detailnya segala perkara. Wahia, dan ma'rifat itu, thamratuha,
Waliyah, dan marifat itu thamratuha adalah buah dari thariqah. Ini nasihat Rasulullah yang pertama, isinya mahabbah atau cinta itu adalah dasar dari makrifat. Yang kedua kata Rasulullah, wal iffatu alamatul yakin. Wal iffatu, dan iffah itu al imtina'u anis su'al, tidak mau meminta minal khalqi kepada manusia. Iffah itu menjaga diri dari minta-minta. Susah kayak apa dia nggak mau minta, namanya iffah. Orang yang disebut afif, kadang kalau perempuan sebutannya afaf. Jadi afif itu punya teman namanya Afif, Pak. Afif itu artinya orang yang nggak mau minta sama manusia, malu karena Allah udah nyukupin semuanya. Itu namanya afif. Nah ini iffah, ini sikap enggan meminta kepada makhluk atau kepada manusia. Iffah, sikap iffah yaitu tidak meminta kepada makhluk, alamatul yakin adalah tanda dari yakin. Wahwa, dan yakin itu sendiri, i'tiqadu anna Allah Ta'ala, keyakinan bahwasannya Allah Ta'ala qadirun ala kulli syai'in, mampu atas segala sesuatu. Wa raziqun kulla hayawanin, boleh, atau wa raziqu kulli hayawanin, Allah memberi rizki semua yang hidup. Ma'tiqadi anna rizqa, dengan keyakinan bahwasannya rizki la yasilu ilaihi, tidak akan sampai rizki kepada setiap yang hidup, illa bisauqillahi ta'ala, illa bisauqillahi, kecuali dengan digiring oleh Allah Ta'ala ilaihi, kepada yang hidup. Ini nasihat Rasulullah yang kedua. Iffah adalah tanda-tanda yakin. Yang ketiga, warasul yakin, dan modal dari yakin. At-taqwa adalah takwa, ay aslul yakin, maksudnya dasar dari yakin. Imtithalu amrillah adalah melaksanakan perintah Allah, wajtinabu nahyihi, dan menghindarkan larangan Allah. Waridho, dan ridho, rela bitakdirillahi, dengan takdir Allah. Wahua, yang dimaksud dengan ridho, rusururul qalbi, senangnya hati, bima, terhadap sesuatu qadarallahu ta'ala, yang Allah Ta'ala telah menentukannya, menetapkannya, minal murri wal hulwi, dari yang pahit, wal hulwi, maupun yang manis, wa bima qadahu, dan dengan sesuatu yang telah Allah putuskan. 3 nasihat dari Rasulullah SAW. Ini melengkapi nasihat atau maqalah sebelumnya. Yang pertama, sabda Rasulullah SAW, cinta itu adalah modal dari makrifat. Orang bisa makrifat, orang bisa ibadahnya giat kepada Allah, kelihatannya mah dia duduk, kelihatannya mah enggak seperti orang sholat, tapi dia ingatannya selalu kepada Allah, hatinya Allah terus. Ini makrifat juga. Orang bisa nyaman cuma bersama Allah, sama selain Allah dia nggak nyaman. Sama duit nggak, pokoknya jauh-jauh bodo amat sama duit dia mah. Sama pengikut, sama jamaah, sama fans, dia juga nggak nyaman. Pokoknya nyaman hanya pada Allah, namanya makrifat. Itu makrifat seperti itu. Orang bisa malu hanya kepada Allah, dia malu kalau hatinya itu, kalau dia malu kalau dia melakukan maksiat, atau hatinya alfa, hatinya luput tidak ingat Allah, dia malu. Namanya marifat. Kenapa orang bisa sampai tahap marifat itu? Itu dasarnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang udah cinta kepada Allah, maka dia dapat makom atau dapat posisi makrifat. Ini posisi makrifat, posisi yang paling tinggi, saudara. Dasarnya apa? Dasarnya cinta. Karena cinta kepada Allah, maka akan lahir makrifat, yaitu mengenal sifat-sifat Allah. Kemudian buahnya, ibadahnya tekun, hatinya senantiasa mengingat Allah, nyaman cuma sama Allah saja, dan juga malu kalau dia maksiat pada Allah. Jangankan maksiat, hatinya kosong, luput dari mengingat Allah aja dia malu. Ini orang yang benar-benar makrifat. Orang makrifat itu nggak harus punya karomah. Bapak tahu karomah ya? Bahasa kitanya keramat. Keramat dibakar nggak mempan misalnya, dibacok tekbal bahasa sini ya. Iya. Terus bisa jalan di atas air, dia sholat di atas kali Haji Gari,
jalan di atas air, atau bisa terbang. Itu keramat namanya. Cuma keramat yang semacam itu tidak harus ada pada orang makrifat, tidak harus ada pada seorang wali. Wali nggak wajib punya keramat, wali tidak wajib punya karomah, tapi wali wajib makrifat. Pasti yang namanya wali itu makrifat. Apa itu makrifat? Itu tadi, makrifat itu mengenal sifat-sifat Allah dalam segala wujud atau dalam segala kejadian. Apapun kejadian, dia mengenal di situ ada Allah. Itu orang makrifat. Begitu dibaca berdarah, biasa berdarah. Ya, orang makrifat mah nggak harus tekbal. Orang makrifat atau wali juga nggak harus kebal. Emang karomah itu nggak wajib. Karomah itu cuma bonus. Dia cuma hadiah dan sifatnya tidak wajib. Malah justru saudara, orang wali yang punya karomah, dia sudah sampai makrifat misalnya, tahap makrifat, punya karomah, justru khawatir, was-was, jangan-jangan ini ujian dari Allah. Biasanya orang kalau tujuannya Allah, kemudian di tengah perjalanan itu ada sesuatu yang menarik bagi dia, ini khawatir dia terpana atau terpukau dengan sesuatu di tengah jalan itu, akhirnya nggak sampai kepada Allah. Tujuannya yang semula adalah la ilaha illallah, tidak ada tujuan selain Allah, tapi gara-gara terpesona dengan karomah, maka dia berhenti di situ. Nyampe nggak kepada Allah? Nggak nyampe akhirnya. Itu karomah namanya. Jadi karomah, orang-orang sufi malah kadang-kadang, orang-orang marifat itu kadang-kadang ngeri, takut dengan karomah itu. Kenapa? Khawatir terlena dengan karomah. Sama kayak bapak kalau dari sini, dari sini mau jalan ke Lebak Bulus, tujuannya kan pengen ke Lebak Bulus, ada saudara di sana. Tapi sampai Pondok Pinang, Pendek, di situ ada pasar malam. Ada yang jual teh apa namanya? Ya teh. Pokoknya kalau teh pasti cewek. Kalau mbak baru, kalau mas baru laki. Ini teh jual teh. Nah, dia mampir di situ di tukang teh. Akhirnya terpesona dan terlena dengan tukang teh tadi, dan tinggal sehari dua hari. Nyampe nggak ke Lebak Bulus? Kagak nyampe. Ya kayak nyampe keder jadinya. Keder pulang lagi tahu-tahu bawa anak. Kedernya ya kelamaan itu. Nyampe nggak ke Lebak Bulus? Nggak nyampe karena terpesona dengan perjalanan tadi. Dengan di tengah perjalanan ada sesuatu yang menyilaukan matanya, dia terpesona dengan itu. Demikian juga orang marifat atau para waliullah sangat khawatir dengan karomah-karomah ini. Orang yang marifat mengenal sifat Allah dalam segala sesuatu yang terjadi, dia bisa melihat ada Allah di situ, ada sifat-sifat Allah. Ini bisa sampai tahap marifat karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya di sini oleh Syekh Nawawi Banten dibuat agak rinci, dibuat lebih rinci dan sistematis. Ya mudah-mudahan nggak terlalu nggak terlalu jelimet. Ini penjelasannya. Ma'rifat itu tingkat paling tinggi, saudara. Untuk sufiyah, sufiyah itu orang sufi. Apa sih orang sufi itu? Orang sufi itu orang yang meniti jalan menuju Allah. Itu orang sufi. Jadi bukan sufi yang artinya suka film India, bukan. Sufi ini sufi beneran. Sufi ini orang yang meniti jalan menuju pada Allah. La ilaha illallah, itu maksudnya la maqsuda illallah. Nggak ada tujuan kecuali Allah. Dia sholat ya buat Allah, tujuannya pengen sampai kepada Allah. Dia puasa, ini tujuannya untuk Allah. Dia sedekah untuk menuju pada Allah. Jadi semuanya yang dia tuju hanya Allah. Itu orang sufi namanya. Orang sufi ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi marifat. Karenanya oleh Syekh Nawawi Banten di sini dijelaskan 3 tingkatan sufi. Yang paling tinggi adalah marifat, tapi dijelaskan pertama, tingkat yang pertama dulu, yang awal. Orang sufi ada yang tingkatannya tingkatan syariat. Bagaimana orang sufi? Orang yang meniti jalan hanya menuju kepada Allah pada tingkatan syariat. Orang-orang sufi pada tingkat ini, dia melakukan ibadah-ibadah yang dalam ilmu syariat oleh para fuqaha disebut sebagai hukum-hukum.
yang wajib-wajib, sholat fardu 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, haji, yang wajib-wajib ini dia laksanakan. Belum lagi yang wajib seperti ikhlas, seperti dia ridho, seperti dia ridho kepada qada dan qadar Allah, qanaah, menerima, itu juga wajib. Itu juga dilatih sama dia. Jadi yang dimaksud dengan tingkatan syariat ini melaksanakan hukum-hukum yang ada dalam fikih, hukum-hukum yang Allah jelaskan dalam hukum ibadah dalam syariat. Nanti cabang ilmu yang namanya ilmu fikih. Jadi orang sufi, apakah ada orang sufi yang bergelut dengan ilmu fikih? Ada. Ini tingkat yang pertama. Dia sufi, tapi dia juga sangat memperhatikan ilmu fikih, sangat memperhatikan hukum-hukum. Ya, mulai dari hukum yang wajib-wajib, kemudian yang haram-haram, ditambah lagi yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah. Karena hukum fikih itu cuma 5 itu, Pak. Hukum fikih pokoknya kemana-mana ya ujung-ujungnya atau muaranya hanya kelima itu. Wajib lawannya haram, makruh lawannya sunnah. Kalau makruh dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kalau sunnah dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Itu bandingannya makruh, sunnah. Bandingannya wajib, haram. Nah, satu lagi ada yang mubah. Mubah ini ya bukan wajib, bukan sunnah juga, bukan makruh juga, tapi mubah, boleh-boleh aja. Minum mubah, tinggal kita niatin aja yang mubah-mubah. Kita niat dengan bismillahirrahmanirrahim aja jadi ibadah udah, jadi ibadah sunnah. Ini tingkat pertama orang sufi. Jadi orang sufi ada yang tingkatnya adalah tingkat syariat. Dia bergelut dengan ibadah-ibadah yang ditetapkan oleh ilmu, namanya ilmu fikih. Tingkat kedua, ada orang sufi atau orang yang meniti jalan hanya menuju Allah saja. Ini ada yang tingkatnya tingkat thariqah. Ada syariat, ada tarekat istilahnya. Thariqah atau tarekat. Hadirin sekalian, tarekat di sini menuju Allah dengan ilmu dan dengan perbuatan, itu tarekat. Kalau tadi tingkatan syariat pertama, ibadah hanya ibadah saja, pokoknya melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai ilmu fikih atau syariat, menjauhkan keharaman-keharaman sesuai dengan yang diharamkan oleh syariat, begitu aja. Dimana titik berat perjalanan menuju pada Allah belum terlalu kerang, jadi belum terlalu tegas. Nah, dalam thariqah sudah mulai tegas. Tarekat atau thariqah menuju kepada Allah dengan ilmu dan dengan amal. Ilmu yang dimaksud di sini adalah pengetahuan mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Kemudian juga dengan amal. Kalau tingkatan syariat tadi hanya sekedar amal saja, tingkatan syariat hanya sekedar melakukan ibadah-ibadah yang wajib, menjauhkan yang haram. Tapi dalam tingkat tarekat atau thariqah ini sudah mulai, selain ibadah, ini sudah mulai mengenal, pengenalan al-ilmu, mengenal sifat-sifat kelemahan diri kita, bahwa kita manusia ini punya sifat lemah. Kita bergantung hanya pada Allah, nggak boleh bergantung pada selain Allah. Kita manusia ini punya hawa nafsu. Hawa nafsu itu selalu mendorong kita kepada riya, mendorong kita kepada ujub atau bangga, mendorong kita kepada takabur. Hati-hati dengan bisikan hawa nafsu. Nah, sudah mulai belajar itu tuh. Jadi orang-orang tarekat sudah mulai mengetahui cacat atau buruknya hawa nafsu di mana, maka dia harus jauhi. Kebaikan dari diri seperti ikhlas, tawakal itu di mana, dia mulai amalkan. Ini lebih tinggi dibanding tingkat syariat. Pendek kata bisa disebut orang sufi pada tingkat syariat ini ibadahnya tekun hanya untuk Allah saja, hanya karena Allah. Tapi pada tingkat tarekat bukan hanya sampai situ. Orang-orang tarekat ini sudah mulai mengenal ngaji, istilahnya ngaji diri. Ini sudah mulai ngaji hatinya, ini harus bebas dari sifat takabur, harus bebas dari riya, harus bebas dari sikap
apa sum'ah dan lain sebagainya. Ini hati sudah mulai zahiran wa batinan, sudah mulai ibadah zahir dan ibadah batin. Nah, tingkat yang paling tinggi dari orang sufi ini tingkat ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Syekh Nawawi Banten di sini menjelaskan, ma'rifat itu mengenal segala sesuatu sampai dalam-dalamannya. Al ilmu bi bawatinil umur, mengenal segala sesuatu bi bawatinil umur, mengetahui bi bawatinil umur, batin atau bagian dalamnya segala sesuatu. Saudara sekalian, kalau orang syariat, sufi pada tingkat syariat, ini boleh dikatakan sufi kalau dia udah benar-benar lillahi ta'ala. Tapi kalau dia melakukan syariat, sholat misalnya, sholatnya karena pengen dilihat sama ini mertuanya, sedekah, dia sedekah cuma pengen dilihat sama Pak Lurah, dia puasa saingan sama temennya, belum sufi. Tapi kalau sudah lillahi ta'ala, sudah disebut sufi, tingkatnya tingkat syariat. Apa udah ngaji diri? Belum. Dia belum ngaji diri, tapi sudah masuk sufi dan tingkatnya tingkat syariat. Yang kedua, tingkat tarekat. Tingkat tarekat ini sudah mulai ngaji diri, sudah mulai mengenal bahwa aku punya nafsu dan nafsu itu berbahaya, harus diwaspadai karena bisa mengganggu perjalanan ibadahku. Ngaji diri udah mulai pada tingkat tarekat. Tingkatnya yang paling tinggi ma'rifat. Ma'rifat ini, hadirin, mengenal segala sesuatu hingga bagian dalam-dalamnya, sehingga ibadah-ibadah yang dulu dia lakukan waktu di tingkat syariat, sholat misalnya, dia udah mulai tahu rahasianya. Kenapa sholat itu berdiri? Oh, berdiri ini melambangkan kita berdiri di hadapan maharaja. Kalau kita berdiri di depan guru SD aja, waktu kita SD depan guru di depan kelas suruh berdiri, takut nggak Pak? Apalagi dijemur waktu upacara, takut. Begitu juga kita sholat, ini bukan hanya di hadapan guru, bukan hanya di hadapan kepala sekolah, di hadapan raja dari segala raja. Ini perlambang bahwa kita lagi tunduk dan takut. Itu sholat. Ruku, kenapa harus ruku? Oh, ruku itu ketundukan kepada segala raja, ketundukan kepada yang maha merajai segala sesuatu, yaitu Allah. Kenapa harus berdiri? Berdiri di sini untuk bersiap-siap kembali kepada ketundukan yang lebih rendah lagi, yaitu sujud. Sujud, kenapa harus sujud? Oh, sujud itu melambangkan sisi yang paling rendah dari diri kita. Kita bela-belain pala yang kalau ditoyor sama tetangga kita, ngelawan nggak? Kalau pala kita ditoyor, ngelawan nggak? Ngelawan. Ini pala yang paling mulia, ini kita letakkan di tempat yang paling bawah untuk Allah. Nah, rahasia-rahasia seperti itu, rahasia dari sholat, dan banyak nanti rahasia dari puasa, rahasia dari birrul walidain atau menghormati orang tua, rahasia dari sedekah. Ini udah mulai terbuka semuanya oleh orang yang pada tahap ma'rifat. Pada tingkat ma'rifat ini, pada tingkat sufi yang sudah sampai pada tingkat ma'rifat, maka dia akan mengenal segala sesuatu hingga dalamannya. Dia puasa, dia tahu maksud puasa itu apa. Dia zikir, dia tahu maksud dari zikir itu apa. Ini tingkat yang paling tinggi dari sufi. Syariat, tarekat, ma'rifat. Itu tiga-tiganya ini kudu dijalani. Dan insya Allah kalau kita belajar dikit-dikit, insya Allah kita bisa dapat. Amin. Ini tiga tingkatan dari orang-orang yang meniti jalan Allah atau orang sufi. Sabda Nabi atau nasihat Nabi yang pertama tadi, cinta adalah dasar dari ma'rifat. Orang dari tingkat syariat bisa naik ke tarekat, dari tarekat bisa naik ke ma'rifat, itu dasarnya adalah mahabbah. Kalau mau sampai pada tingkat ma'rifat, maka dasarnya atau akarnya harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintaan mana Pak? Cintaan Allah apa cintaan bini? Cintaan siapa tuh? Cintaan Allah Ustaz. Ya, kalau cintaan Allah berarti bini nyuruh misalnya,
nyuruh korupsi, jangan mau. Kenapa? Saya cinta Allah. Mendingan lu nggak usah tidur sama gua daripada gua disuruh ngelawan sama Allah. Itu contoh kecilnya. Ini harus benar-benar berdasarkan cinta ini, ma'rifat ini. Kemudian nasihat Rasulullah yang kedua, ifah atau menjaga diri dari minta-minta, itu tanda-tanda dari yakin kepada Allah. Banyak orang yang keyakinannya lemah, dia nggak tapi yakin kepada rizki yang Allah berikan kepada dia, maka akhirnya dia minta sama orang. Kelihatannya mah nggak minta, ya tapi ya gelendotan aja, gelendotan sama orang. Ya kelihatannya badannya nggak gelendotan, tapi kemana-mana kalau sama itu diikutin terus. Siap bos, ya ada saudara usananya, ya siap. Terus takut banget, takut. Begitu dikasih, ya makasih ya bang, kalau nggak ada abang tahu udah saya jadi apa. Itu namanya kalau begitu, itu nggak yakin kepada pemberian Allah. Sampai-sampai dia kelihatannya seperti menghamba atau jadi budak pada selain Allah. Naudzubillah. Kenapa orang bisa minta-minta atau gelendotan kepada makhluk, kepada selain Allah? Ini karena dia kurang yakin. Dia nggak yakin kepada pemberian Allah. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang punya sifat ifah. Ifah itu tadi, orangnya namanya afif. Dia pantang minta kepada makhluk. Para sahabat Rasulullah, di antara ciri-cirinya adalah orang-orang yang tidak mau minta meskipun dalam keadaan terdesak. Terdesak aja dia nggak mau minta, para sahabat Rasulullah. Karena benar-benar yakin pada pemberian Allah. Ini namanya sifat ifah. Nah, ifah ini bisa muncul ya kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan ketetapan hati bahwasannya Allah Maha memberikan rizki. Allah ini Maha mampu atas segala sesuatu, dan Allah lah yang memberikan rizki kepada kita semuanya. Kalau kita yakin bahwa rizki itu pasti akan Allah berikan kepada kita, dan kita yakin bahwa Allah akan mampu melakukan apapun, maka kita pasti punya sifat ifah. Nggak bakal kita minta-minta sama orang, apalagi sampai jadi budak atau sampai menghamba kepada orang, itu nggak mungkin. Ifah ini pantang meminta, artinya orang yang pantang meminta ini tandanya dia yakin kepada Allah. Hadirin sekalian, keyakinan ini harus ditumbuhkan sampai pada satu kesimpulan. Innar rizqa, kata Sayyidina Ibn la yasilu ilaihi bisauqillahi illa bisauqillahi ta'ala ilaihi. Rizki itu tidak akan sampai kepada kita kecuali Allah yang giring. Kecuali Allah yang giring, kita harus yakin itu. Orang meskipun dia kerja seminggu 8 hari, orang seminggu cuma 7 hari ya, dia mah seminggu 8 hari, sehari 27 jam, dilebihin sama dia. Sehari 27 jam, seminggu 8 hari. Kalau emang rizkinya belum Allah giring kepada dia, nggak bakal dapat rizki. Atau dia pengen nambah, ya segitu-gitu aja, nggak bakal bisa, karena yang menggiring rizki itu Allah. Demikian juga orang yang udah nggak kerja misalnya, emang dikata kalau udah nggak kerja rizkinya berhenti? Belum tentu. Pasti akan Allah carikan wasilah atau perantara buat mengantarkan rizki itu. Apa tahu cicak pak? Cicak bisa terbang nggak cicak? Ngapa makanannya binatang yang terbang? Itu rizki Allah tuh. Digiring, itu nyamuk digiring supaya deket-deket sama cicak, jadi itu makanan. Rizki itu digiring oleh Allah. Nah kita harus yakin bahwa Allah pasti menggiring rizki buat kita. Jadi jangan sampai kita minta-minta, jangan sampai kita kemudian gelendat-gelendat yang mengharap pada pemberian orang, itu jangan sampai. Ini sifat ifah, sifat yang sangat mulia, sifat para sahabat Rasulullah. Ini muncul karena keyakinan kita bahwasannya Allah pasti menggiring rizki kita. Dan rizki itu hadirin, kata Rasulullah,
rizki itu mengejar seorang hamba sebagaimana mati mengejar hamba. Innar rizqa, sesungguhnya rizki itu mengejar seorang hamba sebagaimana kematian mengejar hamba itu. Jadi kalau udah dicatat mati, mau kemana aja itu pasti mati. Begitu juga rizki, saudara. Rizki itu udah Allah tentukan, udah Allah kirim. Kalau besok memang rizkinya kita ditetapkan besok seharian, itu bakal dapat 500 juta misalnya. Amin apa? Amin. Nggak bakal hilang dan nggak bakal ada yang bisa menghalangi. Itu udah Allah kirim. Itu pasti. La mani'a lima a'taita. Tidak ada yang mencegah untuk rizki yang sudah engkau berikan atau engkau tetapkan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberikan kalau udah Allah cegah. Kita mau berhenti kerja, besok udah nggak narik, tapi emang rizkinya Allah giring 500 juta udah, karena udah tentuan Allah. Begitu juga sebaliknya, kita mau kerja banting tulang, kalau emang dapatnya sehari itu ya cuma 300 ribu udah. Terus ngapa kalau gitu kita disuruh kerja itu kewajiban tetap fantasyiru fil ardi. Allah tetap perintahkan, maka menyebarlah di muka bumi. Jadi kita melaksanakan perintah Allah aja. Ada dua hal yang berbeda di sini, Bapak. Yang pertama kerja, dan yang kedua rizki. Itu dua hal yang berbeda. Jangan coba dikait-kaitin. Kerja ya kerja, perintah Allah. Rizki ya karunia Allah atau kelebihan yang Allah berikan, kemurahan Allah. Jadi bukan berarti orang kerja itu pasti dapat rizkinya banyak. Cuma kalau kita kadang-kadang ini lebih sering menghukumi sesuatu yang umum. Kerja kaya, nggak kerja nggak kaya, begitu ya. Kebanyakan akal mikir ini yang seperti itu, yang umum. Kerja kaya, nggak kerja nggak kaya. Tapi ada nggak orang yang kerja nggak kaya? Ada nggak? Banyak. Ada nggak orang yang nggak kerja kaya? Banyak juga. Kadang-kadang akal itu jarang meneliti atau jarang nyentuh yang dua ini. Ya, kerja kaya, nggak kerja nggak kaya. Padahal ada lagi kerja nggak kaya. Atau ada orang yang nggak kerja tapi kaya. Banyak yang gitu ya. Banyak nggak kerja tapi kaya. Apa nyumbang? Nyiprit. Yang enggak bang, kali aja dijual online gitu ya, kelihatannya kan nggak ini, kelihatannya kan nggak kerja. Nah, akal sering menghukumi yang dua pertama itu, kerja kaya, nggak kerja nggak kaya. Padahal ada yang lain. Rizki itu pasti mengejar hamba sebagaimana mati mengejar hamba. Nggak bakal keliru, nggak bakal salah. Rizki kita masuk ke rumah orang lain nggak bakal. Kalau kebetulan masuk rumah orang lain berarti bukan rezeki kita, rezeki orang itu. Ini rezeki. Kita harus yakin bahwasannya Allah yang menggiring rezeki. Dengan keyakinan itu maka muncul sifat iffah tadi, sifat yang pantang minta kepada makhluk atau kepada manusia. Yang ketiga, nasihat Rasulullah, modal atau akar dari keyakinan, gimana supaya kita bisa yakin sehingga kita bisa iffah. Gimana supaya kita bisa yakin, supaya kita pantang minta? Maka modalnya adalah takwa. Takwa itu takwa yang sering kita dengar, Bapak, menjauhkan larangan Allah, melaksanakan perintahnya. Itu takwa. Tapi ditambah waridho bitakdirillah, dan ridho kepada takdir Allah. Jadi bukan hanya melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, ditambah lagi ridho dengan takdir Allah. Yang dimaksud ridho di sini sururul qalbi bima qaddarallahu taala minal murri wal khulwi wa bima qadahu. Apa sih ridho itu? Ridho itu senang dengan takdir Allah, baik yang pahit maupun yang manis. Ini pulang ngaji ada yang bawain duit bang 1 juta, senang nggak? Senang nggak? Senang. Harus sama senangnya ketika pulang ke rumah
ada yang nagih utang 7 juta. Harus sama senangnya. Itu namanya ridho. Apapun yang Allah tetapkan, senang itu namanya ridho. Jadi kalau kita mau yakin, maka harus takwa, menjauhkan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan, ditambah harus ridho kepada takdir Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang yang mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.